لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Sadaqallahul Azim. Al-Quran surat Al-Mu'minun surat urut ke-23 ayat 29 terkhusus untuk Barosa. Pengen rumahnya berkah, kata Allah, perintahnya Allah untuk panjenengan dengan keluarga, jangan tinggalkan, jangan lupa dengan doa di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzil. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang penuh, tempat tinggal, rumah yang penuh dengan keberkahan. Tuh Allah jawab, karena sebaik-baik pemberi tempat tinggal hanyalah Engkau ya Allah. Insya Allah dengan suplemen ini, apa yang diharapkan Mbak Rosa dan keluarga, Allah akan kasih rumah ini penuh dengan keberkahan dari Allah. Kalau sudah berkah dari Allah, nyaman untuk ditempati. Keluarga juga insya Allah aman-aman saja. Suami, anak-anak, otomatis istri juga, insya Allah senantiasa Allah jadikan mereka penghuninya adalah soleh-solehah, ayem seperti baiti jannati, rumahku ya Mbak. Dan kita pun yang rumahnya sudah lawas ya iya enggak, jangan kosong ya berdiri ular ya, rumah kosong mana ular ya. Di rumah kita yang sudah lama kita huni pun minta sama Allah dengan doa itu. Apalagi Barosa baru berapa bulan di sini? Hampir 1 bulan. Otomatis kan perlu adaptasi dengan semuanya kan. Sebelum panjenengan dan keluarga masuk rumah ini, kan ada yang duluan masuk. Jangan takut, semut, cicak, ada gambarannya ya. Ada duluan yang masuk, mesti gambarannya senggok ya kan? Ya iya, cicak duluan kan, semut, bahkan nyamuk, kecoa kan, dan juga termasuk yang tidak kelihatan tadi. Jadi mereka sudah menempati dulu. Lah kalau kita mau mengendalikan mereka, kita menguasai harus Mbak Rosa. Kita yang pemilik rumah yang inti harus, walau dia datang duluan, kita harus kuasai dengan apa? Suplemen. Suplemennya bukan extra jos karena nyakit ya. Bukan suplemen kayak gitu, bukan. Suplemennya dengan Al-Quran dan ibadah, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk nanti kita bicarakan rumah, atau kita menempati rumah baru atau rumah lama, Allah akan jadi keberkahan lantaran penghuninya bagaimana. Nanti kembali pada kitanya. Ibu-ibu segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim GS Qalbun Salim yang saya hormati, dan insya Allah kita semua rahimatullah, Allah memuliakan kita, amin. Terkhusus untuk sahibatul bait dan proses keluarga yang sudah memberikan segala fasilitasnya untuk kajian PSK dengan baik. Insya Allah Allah pun akan berikan balasan pahala yang sebaik-baiknya untuk proses keluarga dengan keberkahan yang sempurna. Amin.
Pimpinan acara, bagi ini yang bijaksana, terugi, kan bijaksananya nggak ini. Mudah-mudahan nanti merata bijaksananya ya. Iya, betul. Nanti pas gilirannya ada bijaksana nanti ya. Iya, ya Mbak, ayo nanti dikasih bijaksana kan. Kalau pas giliran jadinya sih ya. Ya Ibu Semati, alhamdulillah pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semuanya Bu. Ini hitamnya saja. Dulu saya tahun berapa itu ngisi di sini Masjid Akbar di depan pertigaan ini. Oh iya. Wakil layos besar, terus transitnya di sini. Oh. Dulu dan saya lupa itu tahun berapa itu. Karena forumnya adalah forum halal bihalal untuk warga ini. Semuanya. Iya, biasanya untuk acara tempatnya di sini. Jauh sebelum corona ada tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Itu undang saya pas di ini, jembatan ini bikin layos panggung. Iya. Ada Pak Uyi kok ya. Iya, dan istrinya dan yang lain-lain sih. Pas kayaknya transitnya di sini karena saya ingat-ingat ini jembatan ini masuk. Ini lupa rumah siapa dulu ya. Rumah sebelah. Oh ternyata berganti pemilik, insya Allah berkah barokah. Karena memang dulu untuk kajian sih saya ya insya Allah berkah. Panjenengan insya Allah mengikuti rumah ini, mendiami rumah ini, insya Allah berkelanjutan dari pemilik sebelumnya, insya Allah berkah. Beda lagi kalau sebelumnya mungkin yang senangnya hura-hura ya dengan untuk mensuplemennya agak-agak berat, atau mungkin sebelumnya noni berat banget. Kalau sebelumnya ini noni ya, saya pemiliknya noni ya dengan untuk mensuplemennya agak-agak berat. Noni orang Kristen. Iya, non Islam. Noni itu non Islam. Iya, waduh baik, waduh baik. Waduh baik, noni man lade ya ora Islam. Noni itu kan singkatan non Islam kan gitu kan. Sama noni man lade ya waduh baik. Iya, suplemennya agak berat. Jadi panjenengan untuk menata supaya rumah ini aman-aman saja itu agak genjot, gaspol. Karena sebelumnya kan dihuni oleh orang yang tidak beragama kayak gitu loh. Gak pernah sholat. Jadi Bibi Semati, alhamdulillah ini kita datang ke sini mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan untuk kita semua. Ada satu hadis yang menarik untuk kita Ibu, Masya Allah. Karosa pagi hari ini insya Allah Allah kasih rumah ini dan pemiliknya insya Allah jauh dari mara bahaya. Dan untuk kelanjutannya selama panjenengan menempati tempat tinggal ini. Ada hadis seperti ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin panjenengan pernah dapat share atau postingan WA ini. Ini motivasi. Jadi ada seorang istri yang mengeluhkan paham ya? Karena saking capeknya ngeluh dia. Tapi ngeluhnya positif. Beliau seorang istri ini mengadukan Waalaikumsalam. Ini masuk Mbak Rita. Dia sini Mbak. Jadi seorang istri ini curhat kepada Rasulullah SAW tentang kesehariannya yang menghadapi tamunya, Masya Allah banyak. Karena suaminya itu orang penting, capek kan? Karena setiap hari harus meladeni banyak tamu. Akhirnya beliau mengadukan, ya Rasulullah, sekiranya aku menolak, dibatasi maksudnya tamu tersebut, bagaimana hukumnya? Rasul tidak menjawab. Beliau hanya menjawab seperti ini.
tidak menjawab nggak boleh, tidak menjawab boleh. Tapi Rasulullah menjawab begini, wahai ibu, besok aku akan datang ke rumahmu, silaturahim ke rumahmu. Seneng nggak? Yang berkunjung Rasul bukan orang yang ecek. Otomatis karena yang mau silaturahim ke rumahnya adalah Rasulullah SAW, itu berarti beliau menghidangkan sesuatunya yang wow, benar Bu? Lebih capek nggak kira-kira? Ya kan? Datanglah Rasulullah. Kemudian setelah beliau menikmati hidangan yang ada, masya Allah, karena menyambut Rasul ya pastinya hidangannya ya bukan biasa-biasa saja. Mungkin memotong kambing satu bundung atau onta gitu ya. Onta iya kan. Akhirnya Rasul mengatakan, ibu, setelah beliau makan, minum dan sebagainya, mencicip semuanya, beliau pamit, ibu, ikuti aku keluar. Apa ini maksudnya? Saat kita kedatangan tamu, tolong ibu, akhlak yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, antar tamu sampai, jangan sok sibuk, coba. Kan kata aja, orang keku. Sesibuk apapun tamu yang hadir ke tempat kita, antar Bu. Rasul mengajarkan seperti itu, antar keluar, diantar keluar. Nah, karena kan Rasul perintah, ibu ikuti aku keluar, kirim sampai depan pintu hingga sampai beliau sembuh. Ya Mbak Rosa, bukannya kita mau ya itulah ajaran Rasul. Jadi siapapun tamu kita, saat kita menjadi sahibul bait, sahibatul bait, jangan sampai tamu itu pulang sendiri tanpa didampingi oleh tuan rumah. Ternyata begitu Rasulullah SAW pulang, keluar dari pintu, diikutilah kelabang, alat jangkir, ular. Apa kata Rasul? Ibu lihat. Maksudnya apa ibu? Mara bahaya, kan? Semua yang akan mendatangkan mudarat di rumahmu dan menimpa kamu, keluar semua bersama kamu. Berarti berkah enggak? Masya Allah, tamu itu berkah. Maka jangan sampai kita menjegal tamu hanya karena ada corona. Asli. Nanti kita bagaimana? Tinggal kita bagaimana menyikapinya, Mbak. Ya, iya, monggo, enggak masalah. Oh, sugi air minum Pak. Kemudian kita kan jaga jarak. Rumah cukup luas, insya Allah tamu 1-2, insya Allah jauh-jauhan bisa tahu duduknya. Kemudian pulang mungkin tanpa salaman, datang tanpa salaman. Aman dah. Tapi jangan sampai kita menghalang-halangi. Maaf ya, aku sementara karena COVID gak terima. Itu hadisnya. Jadi seiring dengan datangnya tamu, kemudian tamunya pulang, kata Rasul itu akan menghindarkan dari semua mara bahaya, segala mara bahaya yang akan menimpa rumah kita dan penghuninya. Berkah apa enggak datangnya tamu? Rasul mengajarkan seperti itu. Pagi hari ini insya Allah dan seterusnya kita doakan Mbak Rosa insya Allah ke rumah dan penghuninya, Mbak Rosa dan keluarga berkah dari Allah. Itu Rasul memberikan tanda tadi, labang, ular, alat jenis, semua yang bentuk hewan membahayakan itu keluar. Artinya apa ibu? Mara bahaya, musibah. Yang namanya musibah dalam rumah kalau Allah menghendaki gampang enggak? Konslet listrik ya, kompor, selangnya mungkin ya, pipa karetnya, iya gitu. Allah hindari, berkat salah satunya karena kita menerima semuanya disingkirkan. Jelas ya Bu? Jelas. Oh.
Masya Allah. Makanya rumah untuk arena pengajian berkah lagi, Masya Allah. Rumah untuk ketempatan majelis taklim, Masya Allah. Ada hadisnya lagi, Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, setiap pagi harinya hingga sampai malam, waktunya dari 1 kali 24 jam, Allah menurunkan para malaikat dengan jumlah yang banyak pastinya, kemudian turun ke jalan-jalan. Dan malaikat itu turun kata Rasulullah dan mencari di mana adanya majelis taklim. Nah, mencelok ini. Turun di sini para malaikat. Maka setelah kita duduk di tempat majelis taklim ini, yang namanya majelis taklim ilmu agama pasti semua acaranya baik, semua pada malaikat mendoakan. Berarti pagi hari ini rumah ini dan penghuninya didoakan. Yang doa bukan sekedar bentuknya manusia kayak gini saja. Nanti saat kita berdoa, malaikat mengamininya, Masya Allah. Maka kalau rumah dijadikan sebagai majelis taklim, kumpulnya orang-orang soleh, berarti rumah ini banyak berkah. Jelas ya Bu? Ya. Mudah-mudahan ini ada motivasi. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sebagai suri tauladan untuk kita semua, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita senantiasa, ibadah kita sesuai dengan risalah-risalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Harapan kita istiqomah dan sampai akhir hayat kita Allah berikan merek untuk kita husnul khotimah. Amin. Ibu segenap keluarga besar Majelis Taklim IS yang saya hormati, yuk baik Pak Rosa dan keluarga dan kita dan keluarga yang hadir tempat ini, pastinya kita menginginkan tempat tinggal atau rumah yang kita miliki Allah jadikan seperti baiti jannati. Kalau rumah sudah seperti surga pastinya betah banget, betah. Oke. Tapi gambarannya jangan sampai baiti jannati itu hanya yang rumahnya mewah saja, Mbak. Ya. Nanti berarti pakai listrik nggak kebagian merek baiti jannati, melas ya. Okay. Entah siapapun kalangan manusianya, ekonomi bagaimanapun, rendah ekonomi, sedang apa, kalau dia mampu memelihara, merawat rumah ini sesuai dengan syariat Islam, dia akan menemukan rumah ini seperti rumah di surga. Ya. Caranya bagaimana gitu ya? Bersyarat apa enggak? Iyalah, nggak ujuk-ujuk kita sepuluh ya. Harus bersyarat. Satu tadi banyak berdoa. Salah satunya ada di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Jangan dilepas rasa. Ibu, jangan lepas doa ini. Maksudnya 1 kali 24 jam. Entah panjenengan habis sholat wajib 5 waktu, entah panjenengan habis sholat sunah-sunah yang lain, ayo baca doa ini. Lama-lama kalau baca, insya Allah hafal. Sistem kita kalau menghafal Al-Quran dan hadis bukan kita menghafal ya Bu, itu lalit biasanya ya. Satu masuk, satu lepas, ya Pak ya. Iya, kita bukan karena yang hafid bukan, terus ada luar sama hafid asli, udah bawa mengreng terasi, wah, ya usah numpuk ini kan. Makanya sistem kita supaya kita bisa hafal sebetulnya istiqomah Bu. Istiqomah baca, insya Allah akrab dah. Termemori, gitu. Baca insya Allah kalau sudah hafal kita untuk dikir Bu, nggak buka Al-Quran lagi. Kalau dikir kan berarti sudah di luar kepala. Kita lagi duduk, bukan hanya sebatas waktu habis sholat saja, kan? Karena kita menginginkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, apa yang kita minta rumah ini betul-betul keberkahan dari Allah.
Kalau sudah menjadi keberkahan dari Allah rumah ini, wah, bisnis lancar, masya Allah. Karir lancar, oh masya Allah. Apa yang dia kerjakan, proses ibadahnya lancar, gak ada sungkan-sungkan, gak ada lagi klelat lakak. Paham bu klelat? Paham? Ya itu. Ya. Telinga dengar azan mripate. Enggak ada. Tuh, kalau udah berkah enggak ada kayak gitu. Atau kita siang-siang azan sudah betul-betul masuk telinga jam duhur nih. Ibu-ibu mama lagi masak. Enggak bilang engkau lah orang kayak gue. Nantilah sebentar lagi nggak kayak gitu. Iya, gitu ya. Ya Pak ya, halo. Tanggung lagi goreng tempe. Yang itu kan, kok baru azan ini kayak gitu loh Dewi. Jadi 5 menit lagi, ya. 10 menit lagi kayak gitu. Tawar kayak botol jeruk terus salad kayak. Nggak ada. Itulah berkah rumah yang sudah berkah, penghuninya otomatis tancap gas bu untuk urusan ibadah. Allah yang mengendalikan. Monggo ibu. Oh Bu Yati, masya Allah. Sehat Bu Yati. Iya Mbak Nadia. Allah. Ibu, nanti kita enak. Terus kita lihat di atas. Enak di bawah. Oh, kita darat. Ya Mbak Dwi ngalah. Geser. Jelas ya Bu. Nanti yang mengendalikan kita remote. Kita di remote Bu. Yang remote Allah langsung. Gak ada kata-kata sungkan. Apalagi untuk kaitannya bangun malam. Wah. Setan temen gitu. Ya, makanya berarti berkah Mbak Dwi. Ya sih, ini kalau rumah sudah berkah itu nggak pernah libur dari sholat asli. Tapi kalau panjenengan masih ada kata-kata besok aja lah, ini ngantuk berat, gitu, kan? Ya ini capek berat. Itu berarti tandanya rumahnya belum berkah. Iya, asli. Iya asli Bu. Kan kembali kepada orangnya sebetulnya Bu. Ya semua kan kembali kepada orangnya. Kita punya HP. Kalau orangnya bagus, insya Allah isi HP-nya bagus dah. Isi HP-nya bagus dah. Tapi kalau HP tersebut dipegang oleh bajingan, ayo, isinya apa ya? Ya mafia kabel di dalamnya. Ya. Kalau kita orang soleh-solehan dagangan halalan thayyibah benar dia. Iya. Intinya HP itu dipegang oleh kita ya insya Allah berbisnisnya pun bisnis yang halal. Coba dipegang bajingan bisnisnya mafia kabel. Asli Bu. Nah, kembali kepada ya iya bener ya. Ada bisnis orang penculikan mungkin apa ya yang lainnya gitu lainnya yang pegang pakai bajingan Dewi ya gitu ya itu tadi semuanya balik kepada manusianya Bu. Pisau kalau yang pegang cateringnya soleh-solehan, insya Allah ya jadi pisau yang bagus, benar. Lah pisau dipegang, ya itu ya, tukang jambret buat apa? Si pisau ini, kan? Ya buat malakin orang kan gitu. Tembakan, cekel dipegang Pak Polisi, cekel polisi aman, TNI aman. Nah kalau tembak ini pistol ini dipegang bajingan, ya termasuk kita korban ya gitu kan. Nah untuk bilang minda ya kembali rumah ini kembali kepada penghuninya. Bagaimana supaya kita bisa meraih rumah ini
ada keberkahan dari Allah. Satu tadi dengan doa. Nah, pokoknya jangan pernah mandek, minta sama Allah supaya rumah ini yang kita tempati ada keberkahan. Nanti ada juga Al-Quran surat Al-Furqan, Mbak Rosa. Surat Al-Furqan ayat 74, yang dimana insya Allah kita mendapatkan orang-orang yang di dalam rumah ini adalah orang-orang yang qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pakai baca. Entah habis sholat 5 waktu atau di luar sholat 5 waktu atau sunnah-sunnah yang apa, pokoknya kita sesering mungkin doa supaya keluarga yang kita miliki itu adalah pasangan hidup yang menyenangkan. Pasti fitrah kodratnya pasangan hidup suami istri, pasti suami mendambakan istri yang ya. Sebaliknya, panjenengan kepengen punya suami yang bagaimana? Duitnya toh? Ayo, ya, lu ngapa duit akurat disanding-sandung? Kayak layu paham Mbak? Ya, kan gersang gering kan gitu. Ya kecuali ya Mbak Nadia yang rocker ya. Ya Mbak Jenny. Ya orang apa? Ya ada. Ya kita memiliki disanding Bu Yati. Ya saya disanding anak cowok. Ada cucu-cucu ya Bu Yati itu kan kita tidak hidup sendirian, pasti ada keluarga yang lain. Insya Allah keluarga tersebut adalah mereknya qurrata a'yun. Anak-anak juga menjadi anak yang soleh-soleha, yang menyenangkan hati kedua orang tuanya. Cos, karena rumahnya sudah Allah kasih dengan rumah yang berkah. Jelas ya Bu? Nah, lagi suplemennya, yaitu kata Rasulullah, Al-Quran surat Al-Baqarah adalah yang akan menjadikan berkah rumahmu dan berkah untuk kamu. Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Bukan cuplikan ayat, gitu. Senengnya pada nawar. Nah, aku ayat 1 sampai 10 aja. Aku yang terakhir aja, gitu. Oh, hadisnya bukan cuplikan ayat. Bukan Al-Ma'surat, hadisnya adalah surat Al-Baqarah, berarti satu surat penuh. Caranya bagaimana nih? Karena kayaknya kalau kita satu hari itu kita membaca full surat Al-Baqarah, satu surat penuh, 3 juz 286, agak-agak bagaimana? Halo? Ya? Agak. Nah, masa kayaknya tertunda gitu ya. Ya, nanti suami malah jadi marah. Si istri continue surat Al-Baqarah terus sampai habis 3 juz masalahnya Bu. Kedua kan? Terus suami mungkin belum ada syahid, belum ada suguhan, pedang dan sebagainya. Pasti minta pelayanan dah. Mah, masakannya mana? Nanti aku tampilin surat. Marah dia. Gak jadi bangga dengan istri, tak mangan yang jebak. Tuh kan, berat tuh. Kalau sudah suami bilang begitu, aduh, fatal nih keluar. Jadi sistemnya nanti kita ambil, nah, urut. Tadarus urutnya tadi tetap jalan, surat Al-Baqarahnya supaya kita sampai satu surat penuh dicicil ya Bu. Kredit. Oh, kita kan sistemnya sebenarnya kredit ya, beli baju kredit. Iya. Ya asal kreditnya hobi utang harus hobi. Tahu jangan hobi utang. Berat ini yang hobi hutang gak hobi nyaur, nanti di akhirat hisabnya tertunda ya. Iya betul, hisabnya ditunda oleh Allah karena masih ini
kedua, Allah memperbolehkan pada Al-Qur'annya boleh. Allah memperbolehkan jual beli yang tidak bayar cash atau kontan. Nyatanya ada ayatnya. Dengan catatan harus betul-betul antara si penjual dan pembeli itu harus betul-betul konsekuensinya ada catatan, ditulis kata Allah. Supaya nanti menjadi bukti. Nah, kamu sudah bayar berapa, ya kan gitu kan? Kemudian kan dicatat berapa, kemudian kekurangannya berapa. Insya Allah menjadi bukti yang akurat. Sekalipun orangnya meninggal, ada nggak untuk supaya laporan ke ahli waris? Jadi nggak timbul fitnah, boleh ya. Tanpa bunga ya. Jangan. Iya. Nah itu yang menjadikan Padahal kayak gitu Ustaz. betul. Tanpa bunga. Ya kalau mau dihargai mahal nggak masalah. Yang terpenting yang beli itu sama-sama ridho. Jual beli itu menjadi halal karena yang jual dan yang beli sama-sama ikhlas. Mau ambil keuntungan berapa nggak masalah, harganya mahal, asal jangan dikasih embel-embel. Harga cash dengan harga kredit sama ya Mbak, yang tidak terjadi dengan adanya riba. Hukum riba menakutkan lagi. Siksaan paling ringan adalah kata Rasulullah dalam hadisnya, engkau seperti berzina dengan orang tuamu. Ya kalau bentuknya yang riba, bapak-bapak laki-laki berarti seperti menzinai. Di hadisnya gitu. Nah sekarang yang main riba cewek, masa mau berzina dengan ibunya? Ya iya nggak mungkin ya, dia berarti berzina dengan berat. Maka jauhi yang seperti jauh jangan. Sekalipun berbisnis dagang dengan sistem kredit, tetap nilai harganya yang cash dengan yang nyicil yang kredit satu harga, jangan dua harga. Ya Bu, ini menjadi riba. Yang cash 100.000, yang nyicil yang kredit jadi 150 riba. Banyak gak? Halo? Iya. Riba Bu. Jadi sama antara yang cash dengan yang kredit sama, harganya sama. Insya Allah sudah di otak-atik supaya ada keuntungan. Dagangnya pasti pengen apa? Lah, nggak mungkin dagang itu nggak cari laba, halal. Kembali Bu. Ya. Ayo surat Al-Baqarah, kita tidak mampu untuk baca satu surat penuh karena jumlahnya 3 juz. Itu kita baca, satu waktu itu kita baca karena banyak kewajiban yang lain, maka di sistem nyicil kredit. Ya Bu. Nah kalau bisa Mbak Rosa, suami, istri, anak-anak berapa bareng diborong. Insya Allah berarti rumah ini dan penghuninya insya Allah sudah terselesaikan mensuplemen. Karena sudah Al-Baqarah ini sebagai keberkahan untuk rumah dan penghuninya sudah ditebus, dan sebagai kata Rasulullah alat peruqyah. Gak usah ngundang ustadz-ustadzah, gak usah. Masing-masing sudah bisa baca Al-Quran sendiri apa enggak? Gak usah panggil saya Bu Yaya, tolong ya rumahku di Terawang. Aduh, ayo rada-rada anu Mbak Rosa. Jadi syirik. Oke. Sudah, suplemennya adalah dengan baca sendiri. Oke, kalau bisa tadi dikerahkan satu keluarga supaya alat peruqyah untuk meruqyah rumah dan penghuninya cepat ditebus. Ya, sudah Mbak Rosa. Yuk kerjakan. Ibu-ibu sudah asik rumah wis bosok. Loh, salah ya. Ini rumahnya sudah lama Bu kan. Saya menempati rumah sudah berapa tahun kan di rumah itu kan. Ya, otomatis kan harus di suplemen supaya insya Allah kita aman-aman saja menempati rumah.
Dan nanti mohon maaf jangan takut. Insya Allah kan nanti kita akan menjumpai korinnya bagus, korin. Apa nih korin? Jin. Di rumah siapapun pasti ada jin. Lah karena kita sebagai penghuni rumah ini senantiasa mensuplemen dengan ibadat pada Allah tadi dengan Al-Quran dan sebagainya, Ibu, pastinya nanti korin yang jin yang mendampingi di rumah kita ini, yang menempati rumah ini juga tos. Iya, dia kalah karena kita sudah menguasai rumah ini dengan suplemen seperti syariat yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Coba cek Bu. Mudah-mudahan ini bukan ujub, bukan takabur. Kalau sepertiga malam terakhir itu sering bunyi kran mericik Bu. Jangan takut. Padahal kran nggak bocor, kran nggak ada yang terbuka, tapi ternyata keluar air. Nggak banyak sih, karena jin itu kan kecil, nggak seperti kita. Sebetulnya jangan takut, malah yang takut jinnya apalagi itu lagi. Harusnya kita nggak takut karena bentuk mereka lebih kecil daripada kita. Kenapa kembali ya? Halo? Itu nanti setan. Beda, setan itu bukan makhluk Mbak Dewi. Setan itu sifat. Oh menungsa bisa jadi setan. Ya kan yang nanya Mbak Dewi jadinya saya kesana. Kalau yang nanya Mbak Nadia saya ke Mbak Nadia ya Mbak. Iya Mbak Dewi kan bilang itu sih kan. Itu bukan ya. Itu makhluk jin yang memiliki sifat setan. Jadi dia nanti menggoda, diusir. Betul. Nah kalau kita sudah mensuplemen, ya kayak gitu keluar dewe. Dengan sendirinya Allah sudah memilihkan. Karena penghuninya jos. Otomatis yang mengiringi tempat tinggal kita pun jin yang jos. Jelas Bu? Oh pada kembali pada kita ya kok ya. Kita okay. Sering saya menjumpai begitu sepertiga malam terakhir mau berwudu, suara kemericik, nanti aja. Harusnya saya mempersilahkan dia dulu, ya biarkan dia dulu. Nanti saya masuknya nanti, kalau udah, ya kan berhenti. Kecil banget, suaranya kecil, dikit banget Bu. Lah kalau kita cor bayu itu, lah bayu nyurake orang maksud gitu. Salah tuh ya. Ya kita kan gitu kalau bayu wudu berwudu kerannya nggak full kayak kurang. Padahal kan nggak boleh. Nggak boleh, mubadir nggak boleh. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak banyak-banyak buka kerannya, nggak banyak-banyak Bu, jangan banyak-banyak. Iya jangan banyak-banyak. Buka kerannya itu sesuai sunnah Rasul, berwudu jangan mengumbar air, menghambur-hamburkan air. Atau waktu-waktu jam maghrib kan, atau waktu jam isya, atau waktu duhur. Sering kita menjumpai keran kok kemericik sendiri. Ternyata korin, paham? Korin yang berada di rumah kita mengikuti kita. Kalau kita seorang yang ahli ibadah, setuju? Kalau nggak setuju aku tak balik ya. Ya Bu Yatin, supaya Bu Yatin guyu ya kan? Ya Bu Yatin ini kan pas paling aja Bu Yatin ngaji dan guyu Bu ya Mbak Nadia ya. Jangan presi Mbak Nadia. Ya Bu Yatin ya. Oh yang baring dan aja nggak pernah libur ya di jalan terus. Hari Senin. Insya Allah. Kembali Bu. Jadi suplemen surat Al-Baqarah insya Allah kata Rasulullah surat Al-Baqarah itu adalah fadilahnya satu sebagai alat peruqyah rumah. Satu surat penuh. Jangan diambil cuplikan saja jangan.
Nanti kalau kepengen cepat suplemen itu ditebus, berarti Mbak Rosa dengan suami dengan anak-anak, anaknya berapa Mbak? 3. Wah cepet rampung. Kalau udah bisa baca Al-Quran semua? Kalau yang 2 bisa, yang masih TK masih belajar. Belum, iya yang 2 dikejot untuk membaca nyambung panjenengan berapa ayat mungkin nanti suami ya jadi nyambung nanti insya Allah berarti satu surat itu sudah bisa, satu surat Al-Baqarah tersebut sudah mencukupi untuk meruqyah rumah. Kemudian surat Al-Baqarah masih dalam kondisi hadis yang sama Bukhari Muslim, itu kata Rasulullah fadilahnya untuk memberi keberkahan, berkah untuk rumah dan berkah untuk orangnya, penghuninya. Bu, halo. Rumah punya aura apa enggak? Punya. Jangan dikira ini benda mati. Nyatanya kita bikin rumah ada pintu, kan? Aura kan ini tadi. Udara nafas tuh, ada ventilasi, kan? Ada jendela-jendela. Pun berarti rumah itu pun butuh suplemen, vitamin, seperti halnya orangnya. Ya Bu, jelas? Kemudian yang ketiga, masih surat Al-Baqarah, masih Bu. Dia memiliki surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini memiliki fadilah yang banyak. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, surat Al-Baqarah ini selain sebagai alat peruqyah rumah, dia juga sebagai keberkahan untuk rumah dan penghuninya, meruqyah rumah dan penghuninya juga. Dia pun adalah sebagai Az-Zahrawain. Apa ini Az-Zahrawain? Zahratun itu adalah bunga. Bunga sifatnya haruda, mengharumkan ada. Kecuali bunga bangkai yang beda lagi ya. Bunga bangkai harum apa dari situ? Yang baunya kayak bangkai. Belum pernah ketemu ya? Karena di daerah kita belum pernah ketemu bunga bangkai. Ya adanya di jurang-jurang, biasanya daerah-daerah yang masih banyak tanah kosong, hutan dan sebagainya. Oke Ibu, kembali sifatnya bunga itu kan mengharumkan. Zahratun. Zahratun itu satu bunga. Sekarang kalau Zahrawen berarti 2. Yang tain itu kan 2. Nah, bahwa surat Al-Baqarah kata Rasulullah dia adalah masuk Az-Zahrawen, yaitu 2 pengharum. Nanti selain surat Al-Baqarah, karena 2 sih. Kalau Zahratun kan 1. Lah ini kan Az-Zahrawen. Nanti selain surat Al-Baqarah, karena isinya Az-Zahrawen itu 2 pengharum, maka surat Al-Baqarah ini ada pendampingnya. Udah jelas? Karena kan 2 ya. Kalau 2 kan berarti bukan hanya 1 surat Al-Baqarah saja. Maka surat Al-Baqarah ini harus didampingi. Pendampingnya adalah surat Ali Imran. Ya, apa fadilahnya Bu Az-Zahrawain? Masya Allah. Bu, kita kepengen kehidupan di dunia ini berkahnya di dunia apa sampai hingga akhirat? Halo, bocoran lo sanggur ngeluru nang dunia tok asli. Kalau kehidupan seseorang hanya menginginkan Bu aman-aman saja di dunia saja, itu tidak akan menjadikan kehidupan akhiratnya bahagia. Malah justru kalau kita menginginkan yang utama adalah berkah akhirat, nanti dunia ikut sendiri. Jelas ya Bu? Nah, maka Az-Zahrawain ini Allah memberikan 2 pengharum ini lewat surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Itu kata Rasulullah nanti akan mengharumkan kita untuk kehidupan dunia juga sebagai suplemen rumah dan penghuninya dan orangnya, juga nanti sampai mengiringi ke kehidupan akhirat kita. Fadilahnya surat Az-Zahrawain itu nanti menjadi barisan terdepan, paling depan. 2 surat ini menjadi barisan terdepan, pasukan paling depan Bu. Untuk apa?
menjaga kita, menjadi saksi untuk kita, Bu. Kita yang membaca loh Ibu. Halo. Sing urung maca durung berarti. Halo. Iya. Ini harus maca apa durung? Apa itu? Paham Bu? Makanya supaya nanti besok di hari kiamat Az-Zahra ini membela kita, menjadi saksi kita di barisan terdepan, mewakili dari 114 surat yang ada di Al-Quran 30 juz. Barisan paling terdepan adalah Az-Zahra ini. Nanti nolongi kita, Allah yang mengizinkan surat pertolongan ini, surat Al-Quran yang jadi penolong untuk kita, menjadi saksi kita. Kata Rasulullah, bagi yang membaca dan mengamalkannya, beres. Udah jelas? Iya. Jangan tinggalkan setiap harinya. Berarti saya nyicil terus terangku 2 surat ini setiap hari tak pakai untuk suplemen kehidupan dunia dan menuju kehidupan. Caranya nanti, mampunya kita, sesenggangnya kita, karena kita kehidupannya juga yang nomor sewu ya Bu. Ada untuk kehidupan yang lain kan kewajiban kita. Kan kita nggak boleh ibadah kita hanya urusan dzikir, sholat, tanda, enggak kayak gitu. Masih ada banyak kewajiban yang lain, benar Bu. Nah, kalau saya baca Al-Quran terus orang ulang ini mah baik kan. Jamaah telepon terus ya udah nyampe mana? Ya kan? Udah nyampe mana? Iya masih kita dalam. Ya masih di rumah kan dalam Al-Quran. Wah berat Bu. Jadi saya bagi. Entah kapan waktunya. Di hadisnya itu tidak ada ketetapan waktu jam sekian, pagi, siang, sore, malam, nggak ada. Monggo sak mampunya panjenengan, nanti diambil berapa ayat yang panjenengan mampu. Entah mungkin 1 mukro atau 1 halaman. Nah saya setiap harinya terus tahu udah. Mudah-mudahan ini bukan riak, bukan jumlahnya berbagi ilmu. Bu, motivasi enggak nanti? Iya, insyaallah. Karena kita kehidupannya pengennya dunia akhirat bagaimana? Kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya kan? Minta kehidupan dunia ini yang bagus, apalagi kehidupan akhirat bagus hingga sampai kita minta dijauhkan dari Allah siksa neraka kan gitu. Ya Bu. Jadi surat Al-Baqarah setiap harinya, entah pagi, entah malam, entah siang, mampunya kita, saya ambil 1 halaman atau 1 mukro. Kemudian nanti Al-Imrannya juga mengikuti. Berhubung Bu, surat Al-Baqarah isinya lebih banyak ya kayak daripada surat Al-Imran. Surat Al-Baqarah hampir 3 juz. Kurang lebih 3 juz. Surat Al-Imran 2 juz. Berarti kurang lebih 4 juz. Otomatis saya membaca surat Al-Baqarahnya dibanyakin. Kalau ambil 1 mukro ya, patokannya mukro Bu, yang ain kayak gini, paham ya Bu? Atau pakai halaman lebih mudah Bu. Saya surat Al-Baqarahnya membacanya dari awal hingga sampai akhir itu 1 klepet. 1 klepet paham? Berarti 2 halaman ya, ya kan? Ya bolak-balik. Karena supaya selesainya rampungnya bareng. Udah jelas? Nanti surat Al-Imrannya 1 halaman. Selesai bareng sudah. Selesai Bu. Al-Baqarah dengan Al-Imran selesai. Diulang lagi dadakan. Halo? Ya terus karena itu Az-Zahra. Berarti ini dikhususkan untuk Al-Baqarah sama Al-Imran. Iya. Itu 1 hari. Enggak 1 hari. Bu Yati mampunya berapa ayat, Is? Iya. Ya, pakai mukro bisa, pakai halaman bisa. Banget. Karena untuk surat Bu, halo. Jasmani kita butuh suplemen enggak? Betul. Ibu-ibu enggak ada suplemen cepet ambrol onder dile. Selain harus berarti harus. Ya, bisa tak itu. Iya, jadi tetap Bu, tetap kita ada tadarus urut tetap. Jangan ya, karena Rasul pun bangga dengan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran.
mudah-mudahan ini bukan riak lagi. Jadi malah saya tadarus Al-Quran urutnya malah diartikan, bukan hanya Arabnya saja. Maksud ya tak baca terjemahnya, tak baca Bu. Maksudnya kan supaya apa yang saya baca saya bisa mengamalkan, paham isinya gitu. Bukan sekedar macam-macam tapi prakteknya kayak ule. Jalannya tidak lurus, tidak sesuai dengan apa yang dibaca dalam Al-Quran. Paham udah Bu? Butuh waktu lama enggak? Betul. Karena baca Al-Qurannya dengan baca Artinya. ya iya mampu bisa. Bu mohon maaf lagi, mudah-mudahan ini bukan ujub saya, naudzubillah Bu. Waktu saya dengan panjenengan peluangnya banyak mana saya hello. Bu hello. Bilangnya salah. Ya, Mbak Nadia bisa di kantor. Malam pulang jam berapa Mbak? Oh, masih siang. Masih siang. Oh, enggak. Saya pulang maghrib kan, saya ulang-ulang. Mudah-mudahan ini bukan lihat. Maksudnya mau motivasi. Saya kadang pulang isya. Kalau nggak ada corona ini, saya pulang sampai jam 11 malam. Tapi nyatanya bisa tuh Kak, balik Bu. Kembali ya Jos, balik kembali lihat kita. Sebetulnya bisa, manakala kita bisa memanagenya. Umpamanya hari ini bisa 1 mikro. Nanti hari besok kan Nyambung, dilepit Bu Yati, dilepit. Jadi bacaan yang saat ini 1 mukro Al-Baqarah, Ali Imran itu dilepit ya Bu, ditandai, kasih tanda ya Bu, kasih tanda. Nanti besoknya kita nyambung lagi hingga sampai nyambung nanti selesailah hatam surat Al-Baqarah kan, kemudian hatam juga Ali Imran, diulangi lagi. Karena kata itu hadis Bu. Karena kata mudah-mudahan kita bisa praktek. Ya pati-pati ada hadis berarti kita disuruh apa? Praktek. Begitu mengamalkan kan. Karena kita umatnya kan, umat beliau kan. Apa Rasul kasih hadis gak ada praktek dari kita. Jadi untuk bisa menyikapi hadis tadi, bahwa Al-Baqarah adalah merupakan dia peruqyah rumah. Oh kita pakai suplemen untuk jasmani rohani saja kita ya Bu, kan jangan sampai berhenti, apalagi ini kan jangan berhenti karena surat Al-Baqarah sebagai alat peruqyah rumah 1. Kemudian berkahnya mintanya berhenti apa jalan terus? Ya jelas so, makan pakai terus jalan terus. Entah dapat aku sibuk banget Mbak Nadia, aku sibuk banget ya, nggak harus mesti 1 mukro berapa ayat. Paham Bu? Karena waktu kita kan kadang sibuk, kadang keliling ya. Mumpung liburan tak keliling, wah jam berapa? Tahu-tahu jam hampir hampir sore, hampir maghriban. Belum ngapa-ngapain tuh. Salah siapa? Salah dewe kan? Dalam penyesalan akhirnya. Bisa diulang waktunya? Berat Bu. Ya insya Allah bisa. Jadi kapan waktunya kita enjoy, berarti baca Al-Quran surat suplemen tadi Az-Zahrawain dan berkahnya rumah dan alat peruqyah rumah itu insya Allah bisa lebih banyak. Lah kalau kita sibuk banget ya berarti entah 5 ayat entah berapa ayat. Di samping kita tadarus urut yang hingga sampai jatah kita menghatamkan Al-Quran. Jangan tinggalkan, karena ini pun Rasul bangga dengan orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Oke, Bu, jelas Bu. Praktek ya Bu. Halo. Yuk saling mengingatkan. Semacam Al-Baqarah dulu gitu ya. Ada grup. Ayo, sudah suplemen ya. Grupnya nggak sih ngapik-ngapik sih Bu ya. Waduh, pengajian seperti katanya. Yo Mbak Nadia ini mulai lagi pengajian di woro-woro sudah Al-Baqarah Ali Imran belum gitu ya. Pahala enggak bagi yang mengingatkan? Asal yang mengingatkan
mengingatkan praktek loh. Masa ngomongnya tok kok ya. Ya, nggak bisa begitu. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya omdo, apa bu? Omdo doang ya, berat tuh bu. Jangan. Kita mengingatkan seseorang karena kita sudah mengamalkan, kan gitu. Jangan jangkau nih ya bu. Iso ngajar ora iso. Kaburo maktan indallah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la ta'lamun. Kaburo maktan indallah ma la ta'lamun. Wahai orang yang beriman, surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Panggilan khusus bagi kita orang yang beriman. Apa kata Allah? Kenapa kamu, bu, hanya mengatakan, mengatakan kebaikan pastinya, hanya perintah, tetapi kamu tidak melaksanakan. Apa ancamannya kata Allah? Kabur maktan indallah angkatulu malatafalun. Amat sangat murka Allah kepadamu karena kamu hanya bisa ngomong tapi kamu tidak melaksanakan. Berat tuh. Murkanya Allah double. Halo, Pak Bu. Rame, sar. Bu, rame, sar. Besok tanggal ayam mudik. Bagi siapa yang tidak bisa mengerjakan biar dapat pahala. Walau dari siapa orang kerjakan. Berat. Oke. Selama kita belum mengerjakan, jangan sekali-kali. Kecuali kalau kita sudah mengerjakan tapi pas saat itu haid, beda lagi ya. Karena ada halangan. Tapi kalau tidak berhalangan kita mengerjakan kan gitu, maka insya Allah dapat pahala. Jelas ya bu? Yuk nanti di grup saling mengingatkan ya. Ingatkan tapi kitanya sudah praktek. Yuk sudah baca Al-Baqarah Ali Imran apa belum ibu-ibu? Yuk monggo ke pahala. Terus dibalas jenengan wis apa durung? Iya, alhamdulillah sudah gitu ya. Iya, alhamdulillah sudah. Kemarin kata Bu Yaya gitu kan. Iya, kalau saya belum saya nggak berani gitu kan. Iya Bu, terus terang. Jadi jangan sampai omong doang, jangan berat. Ancamannya berat. Allah sangat murka. Oke. Balik sudah Bu. Ya. Sampai jam 10 ya Mbak Rosa. Oke, yuk monggo barang ada pertanyaan sebelum tak lanjut. Ya monggo Bu Yati mungkin nggak bingung ya Bu, bertanya ya. Jadi Al-Baqarah Ali Imrannya dilipat ya Bu Yati. Ketemu lagi besok lagi lanjut, ketemu lagi besok lagi lanjut hingga sampai 2 surat ini. Iya monggo. Kalau misalkan perempuan itu ke masjid tapi suami masih di kantor gitu. Iya. Ke masjid nggak apa-apa ya? Iya. Maksudnya? Ada timbul fitnah apa tidak? Kayaknya sih enggak. Ya, kalau tidak ada timbul fitnah enggak masalah. Suami mengizinkan apa enggak? Sudah izin suami? Izinnya itu sekalian kalau saya ke masjid nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa lah masa ke masjid nggak boleh. Berarti Jadi aman. setiap ke masjid nggak izin dulu karena udah. Iya, dirapel ya dari awal. Iya, dirapel loh. Apa ya? Iya, dari awal sudah izin ke suami, Mas. Kalau panjenengan nggak ada di rumah, aku boleh sholat jamaah. Iya boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian jangan ada fitnah. Fitnahnya apa Ibu? Tabarruj. Halo, berat ini. Tidak sadar pelakunya bahwa sholat berjamaah menjadi murka Allah, tidak dapat pahala 27, malah jadi laknat untuk pelakunya karena seorang wanita ini tabarruj. Apa itu? Dan Bu, mari masjidnya jedeng. Ya malah bibiran. Ya ada sih ya, mau saya Bu. Ada. Ya aku rasa Ya itu yang bagus. Kemudian jangan sampai tabarus dengan muknahnya. Apa? Glowing. Apa kayak pernah
Ya, pernah kenik, bling 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 bling. Orang duit. Ya dipakai ke masjid ke musola. Ya orang lain silo banget. Ya pernah tidak akan dapat pahala 27 derajat, bahkan sholat munfaridan pun hilang. Sholat sendirian, pahala sholat sendiriannya hilang disebabkan karena tabarruj. Oh, jelas ya Bu? Lagi diracuni nih, harusnya pahalanya 27. Ternyata keluar dari masjid, sudah selesai sholat, ketemu dengan teman wanita lainnya, kamu bla 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 bla, ujung-ujungnya ya pernah tuh. Itulah fitnahnya. Maka kalau wanita seperti itu tadi sholat berjamaah model bentuknya kayak gitu, kata Rasul, sholat di rumahmu, bahkan di bilikmu, sudah di rumah di kamar, wah rapet temen loh. Siapa yang mau dijak? Ya, nggak ada. Siapa yang mau lihat mukena yang glowing, bling bling bling, nggak ada. Nah itulah, sing lihat tembok ya Bu, yang lihat tembok ya. Karena di bilikmu sih, kamar sudah ditempatkan di rumahmu dan di bilikmu sempit lagi, ruang lingkupnya nggak bisa pamer dan sebagainya. Insya Allah itu lebih baik. Perempuan itu wajibnya sholat di rumah ya? Ya bukan wajibnya, kalau wajibnya berarti kalau di luar kita dosa kan gitu. Oke. Iya, jadi seperti ini Bu. Kalau kita bisa jamaah tadi, suami sudah memperbolehkan. Musola juga dekat kayak saya, iya kan? Kemudian nggak ada fitnah kayak tadi, ya jangan sampai ada tabarus. Insya Allah aman. Ya gitu, betul. Terus bayi cuma dandan ngapa? Oke, salah kata bener orang lumrah itu loh kan? Betul, bahaya. Ya itu kan sholat Idul Raya banyak orang yang tabarus. Kalau laki-laki mau diperintah disuruh surat Al-A'raf ayat 32 itu Allah perintah supaya berpakaian yang bagus, yang wangi. Lah kita malah sebaliknya, sekalipun bagus jangan mencolok, jangan, dan nggak boleh wangi kalau kita. Bu, minyak telon aja wis tuh. Kayak seperti telon bayi yo. Bayi, saya seneng malah pakai telon, nggak pernah pakai minyak wangi. Pakai hebi promosi ya hebi ya. Hebi, bukan dasar hebi bang ya, telon hebi ya bagus ya kan. Gak usah pakai minyak wangi, seger baunya. Kan ada macam-macam, ada flower, ada fruity kan, ada apa wanginya buah-buahan Bu, promosin. Kan saya nggak jual itu, non saya mau gue maksudnya beli itu. Ya beli di mana saja yang jual kan gitu. Oh gue siapa yang jual kan? Kayak itu bagus, nggak pakai minyak wangi. Ya sudah Bu, boleh dengan catatan jangan tabarruj ya Mbak, jangan timbul fitnah, nanti akan menyebabkan itu tadi pahala 27 hilang, bahkan tidak dihitung sholat sendirian pun berarti dapat apa? Dosa. Yuk ada lagi? Ya Mbak Nadia. Hukum jual beli online ya Bu? Ya. Misalkan saya beli terus sudah pesan, ternyata di tempat lain itu sudah ada juga barangnya, akhirnya membatalkan salah satu, itu gimana? Bu, kalau yang jual ridho nggak masalah. Kan jual beli dihitung halal itu karena keduanya saling ridho. Kayak dihitung Bu, di apa ya, dikaji. Kalau panjenengan membatalkan, yang jual ridho pada, gitu? Enggak. Tuh kan? Oh, grundel. Ya jatuhnya tadi dosa. Jadi, Tanya-tanya nggak apa-apa ya. iya nggak masalah. Pesen,
Nah itu dibela-belain dia sudah ambil barang ya. Iya kan, dibela-belain dia sudah ambil barang di luar kota. Ternyata udah sampai dengan membatalkan. Kira-kira yang jual gimana nih? Mules ya. Ya jelas. Satunya tadi berarti pembelinya tadi dihukumi dosa. Kecuali dia si penjualnya belum ambil barang mungkin ya. Mbak, tak cancel ya Mbak. Is nggak apa-apa, aku belum ini ya gitu kan. Tak cancel ya Mbak. Ya nggak apa-apa Mbak Nadia, aku belum. Ya gitu kan. Iya gitu, tak masalah. Itu udah pesen apalagi barang udah nyampe, tinggal kirim ke panjenengan, ujung-ujung ternyata jadi ya Mbak. Ya gitu kan pastinya. Mau dijual lagi agak-agak susah ya Bu. Belum tentu orang minat kan, belum tentu online sih Bu. Beda kalau stoknya banyak kan beda, nyetok banyak di rumah kan beda. Oke? Jadi jangan menghukumi jual beli kita Allah murka, jangan. Ya jangan kecewa. Kemudian online pun jangan sampai jatuhnya kata Rasulullah seperti engkau menjual burung di atas pohon. Berat nih? Berat. Jadi yang bagaimana yang online seperti ini nih Bu? Kita tidak tahu sumbernya, barangnya, orangnya. Nah, itu berarti kita kayak menjual burung di atas pohon, paham Bu? Burung di atas pohon. Oke. Manu kayak aku kayak apik nih ya, warnanya kuning, suaranya wadi piro. Lah burungnya siapa tidur? Di atas pohon kan? Jelas Bu. Kan ada online yang ya, online yang abstrak. Ya abstrak. Iya ke. Tapi kalau kita tahu stoknya ada di Mbak Mutmainah, kita beli sendiri ke, itu berarti kan nyata, real. Tapi kalau ada kan, yang insya Allah ada, ternyata gambaran adanya nggak tahu kemana. Udah jelas Bu. Gitu. Ya akhirnya jatuhnya kecewa kan? Konsumen jadi kecewa. Tuh lagi. Online yang jelas-jelas aja, boleh. Jangan yang abstrak, jangan. Saya mau nanya. Ya. Apa namanya? Ada nggak adab cara membersihkan pembalut? Nah, saya punya anak cewek, maksudnya pasti kan akan nanya kenapa pembalut tadi harus dicuci ya Ustazah ya atau gimana Ya. gitu. Kalau enggak nanti dijilat setan dari gitu. Bener nggak Ustazah Ya. gitu? Kalau kita kembalikan hadis ya Mbak. Ya. Rasulullah SAW tentang membahas toharoh termasuk kaitannya ada haid, ada nifas, ada keluar air mani dan sebagainya. Nah, apalagi berhubungan dengan kewanitaan, fikih wanita, itu tidak pernah ketemu satu hadis pun, nggak pernah ketemu satu hadis sahih pun yang membahas tentang kongkon ngumbai softtek. Bilangnya nanti dijilat jin mana doyan. Jin ke panganane duduk ketiya nyenengan. Cari jin Kata orang dulu gitu. iya, itulah pendidikan orang tua kan begitu. Bu, Harusnya kenapa orang tua dulu menyarankan untuk dicuci Bu? Perlu tahu, kita ada pelajaran dari orang tua kayak gitu. Tak perlu tahu. Lantaran disebabkan orang tua kita dulu termasuk saya, Bu Yati, dulu nggak ada pembalut, adanya andok kecil, apa-apalah kain, Bu, kayak yang pada airnya kan kudu dicuci dienggo maning. Iya, belum ada sotek-sotek belum ada. Maka orang tua kasih pelajaran dicuci ya. Kan maksudnya dicuci kan nanti mau dipakai lagi ya Bu Yati ya. Nah kalau sotek kan dicuci kumbai maning terus dienggo maning. Nanti kita bungkus kresek aja. Ya dibungkus kresek. Ini akhlak nih. Nah, supaya nuwun sewu apalagi darah jeroan ya. Nuwun sewu kan darah yang ini aja kita nggak etis loh gitu kan. Apalagi ya bau darah dari vagina. Kresek Bu, dikresek,
dibuang ke tempat yang jauh dari jangkauan manusia, kebun apa bakar. Itu baru tempatnya apa, pegawai apa mbak softtek. Oh, enggak ada ketemu hadis satupun hadis yang iya. Jadi kembali Bu, kalau panjenengan pelajarannya dari orang tua dulu ya, kata orang tua disuruh dicuci karena orang tua dulu memang pakainya kain. Untuk balot itu kain waktu lagi haid, bukan dengan pembalot kan. Langsung dibuang pakai Ya, itu ya. kreseki aja dikresek, kemudian buang nggak masalah. Tanpa dicuci pun nggak masalah. Ya, nggak pengaruh. Ya jelas ya Bu. Jadi panjenengan boleh di Google pun, padahal Google 90% banyaknya Yahudi. Itu tidak akan pernah ketemu hadis sahih yang Rasulullah SAW melalui hadis Aisyah, karena Rasulullah nggak praktekkan, yang praktekkan Aisyah kan, makanya semua pelajaran fikih wanita itu Rasulullah pasrahkan ke Aisyah, hadisnya kebanyakan Aisyah. Itu tidak pernah dijumpai hadis satupun tentang pembahasan softtek yang habis kamu pakai cicutlah ke hadisnya. Yang besar itu nggak ada. Iya jelas karena memang nggak ada. Nanti kita pelajarannya akhlak Bu. Akhlaknya apa? Itu tadi yang namanya darah kan bau ya Bu, apalagi darah bagian itu. Ya iya, darah nempel di baju kita darah biasa Ben. Agak-agak amis ya. Ya kan? Anak jatuh ternyata mungkin darahnya mercik ke baju kita. Coba dicium, amis Bu, apalagi darah habis dari haid nih, pas bungkus kresek kan, buang kan, buang kemudian supaya nggak dikorek-korek kucing, nanti kreseknya buka digawah. Jangan, ya makanya dibakar sudah kan, atau diangkut tukang sampah gitu sudah aman ya. Ya jelas ya Bu. Intinya Islam itu tidak meributkan, tidak merepotkan Bu. Cuman kita disuruh belajar akhlak, harus punya akhlak kita. Yuk, sambut sudah. Iya Badui. Kalau kita ingat cerita orang tua yang sudah meninggal, kapanpun mungkin suatu saat ingat kita doa Pak Us. Doa, Allahumma maghfir lahu. Allahumma maghfir lahu. Kalau mbah-mbah duanya sudah tidak ada atau tambah bapak ibu sudah, dia pakai hum. Dan supaya menjamak beliau kan. Anak bentuknya kan banyak, berarti pakai hum. Allahumma maghfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang pendek boleh, mau panjang pun boleh ya. Jadi bukan hanya waktu lagi sholat saja ya, habis sholat saja ya Badui. Kapan ya tiba-tiba kok ingat ternyata kita waktu lagi kecil disayang banget sama mbah. Terus kita ingat kebaikan mbah, ayo doakan beliau, Allahumma maghfir lahu warhamhu. Mbah kita ada dua ya, kita pakai dulu saja. Belum lagi orang tua kita, belum lagi keluarganya mbah ya, paman, bude, kan banyak yang sudah wafat, kok akan dengan hum-hum. Ya dijamak, nggak usah pakai hum-hum ya Bu. Kan yang meninggal banyak laki-laki dan perempuan, kok ya Allahumma maghfir lahu ya nggak pakai kayak gitu, pakai hum dijamak. Ya, ya sudah, sampun, lihat ini kok ya. Mungkin ini pertanyaan boleh ditanyakan apa enggak ya? Ya, Itu apalah di surat At-Taubah. Ya. Lain surat kan ada basmalahnya. Iya. Tapi di surat At-Taubah Nggak ada. Tapi kadang lupa harus baca bismillah. Iya refleksi ya. Alasannya apa? Iya, seperti ini Bu. Kenapa syariatnya, perintahnya Allah dan tuntunan Rasulullah SAW dia khusus di Al-Quran surat At-Taubah, baik cara penulisannya dan baik cara membacanya itu tidak pakai dengan basmalah. Satu, rujukan Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'ana fastami'u wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an Muhammad, di situ ayatnya itu termasuk kita Allah perintahkan
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu, yaitu berta'awud kepada Allah. Ta'awud berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau kata yang lain, doa yang lain, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Sering pakai ini apa enggak? Jarang ya. Ya, enggak apa-apa. Ustaz Arifin Ilham, Ustaz almarhum beliau Ustaz Arifin Ilham lebih favorit dengan yang ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Beliau lebih senang dengan ini. Hadisnya sama-sama, dua-duanya boleh. Kebiasaan kita dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya boleh sama saja. Kemudian yang kedua, kenapa nggak boleh Ibu dengan ucapan basmalah? Karena asbabun nuzul turunnya surat At-Taubah, sebab-sebab Allah menurunkan surat At-Taubah itu kisahnya adalah berlanjut atau kelanjutan dari surat Al-Anfal. Jadi masih lanjutan Bu. Cek sih, dicek. Kita baca surat Al-Anfal, surat urut ke-8 atau surat urut ke-9, itu kisahnya masih nyambung peperangan-peperangan. Makanya kalau membaca Al-Quran jangan betok. Kalau artinya sing arep urung paham ya, Mbak? Ya, iya kan? Ya, Mbak. Kayak gitu. Apalagi aku tuh tua. Iya, jadi harus dibaca artinya. Oh, ternyata kisahnya di surat Al-Anfal, surat Ulaman itu belum selesai Bu, belum the end, paham the end? Belum tamat. Allah sambungkan dengan surat At-Taubah. Yang ketiga, syariatnya Allah dan Rasulullah tidak memperkenankan kita baca Al-Quran surat At-Taubah dengan ucapan basmalah, yaitu disebabkan karena isinya adalah memerangi orang-orang musyrik. Maka nama Allah disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Enak tem. Allah nggak ridho, kan artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha, ya jangan ta'awudz saja. Jelas ya Bu? Nah, kemudian kalau refleks tadi ya Bu, bukan refleks, sudah pakai kerudung, ya belum buka Al-Quran ya Bu, niat mau baca Al-Quran udah pakai kerudung, kemudian udah kerudungan, udah rapi, tutup aurat, kemudian ataupun hanya sekedar kayak gini, ya adabnya kan begitu, akhlaknya. Kemudian baru buka Al-Quran kita sudah ta'awud, refleks ada kan? Begitu ta'awud langsung Bismillahirrahmanirrahim. Begitu buka At-Taubah. Ya, maka Bismillah yang pertama yang tadi sudah kita ucapkan tanpa sengaja, nggak sengaja toh? Nah, karena refleks itu Pak, itu akan menjadi sedekah. Sedekah. Tapi itu jangan disengaja dan sedekah terus. Ya, disengaja mah nggak dapat sedekah Bu. Itu unsur tidak sengajanya kita. Bismillah tadi akan menjadi sedekah, diulangi lagi dengan ta'awud. Bismillah tadi menjadi sedekah malah, tapi kita ulangi lagi dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung masuk surat At-Taubah dari awal hingga sampai akhir. Jelas ya Bu? Tapi jangan disengaja Bismillah terus, jangan. Berarti kita nggak taat dengan Allah dan Rasul. Perintahnya jangan pakai Bismillah. Kecuali kalau kita lupa. Sudah Bu, sampun ya Bu Rosa, jam 10.04 ya Ibu segenap keluarga besar KS yang saya hormati. Demikian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini akan memberikan extra jos untuk ibadah kita Ibu. Halo, semangat ya Pak ya. Semangat. Ilmu kita akan bertambah melalui kajian seperti ini, dan insya Allah dengan tambahnya ilmu, ibadah kita pun akan semakin bertambah baik, memperbaiki. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Monggo Ibu kita doa dulu terus untuk barokah keluarga daripada umumnya untuk kita semua. Monggo insya Allah dan berkah kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
عدنان حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah ya Rabbi, jadikanlah tempat tinggal rumah Mbak Rosa dan keluarga tempat tinggal yang Allah berikan keberkahan ya Allah, karena sebaik-baik pemberi tempat tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah rumah ini untuk Mbak Rosa keluarga untuk lahan ibadah dengan baik padamu ya Allah. Semakin menjadi hamba yang tawaduk di rumah ini ya Allah. Suami menjadi suami yang saleh, Mbak Rosa menjadi istri yang salehah, anak-anak beliau menjadi anak yang saleh-salehah yang qurrata a'yun. Ya Allah, mudah-mudahan tempat tinggal Mbak Rosa ini akan menjadikan tempat tinggal yang sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan, yaitu seperti dalam surga, baiti jannati. Ya Allah, mudah-mudahan tempat ini menjadi keberkahan dan menjadi lahan pahala untuk Mbak Rosa keluarga. Jadikanlah ya Allah rumah tangga Mbak Rosa keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk majelis ya, oke, ibu yang sama monggo sekalian kita tutup majelis bersama ibu monggo. Subhanallah.